Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nur Hayati Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana ya caranya agar kita memperoleh murid privat. Oke, pengen tahu bukan caranya bagaimana? Tetap stay tune di channel saya. Oke, jadi menurut pengalaman saya mengajar privat kurang lebih ada 8 tahun lebih lah kalau dihitung dari sekarang. Dan awal saya memperoleh murid privat itu tidak semudah membalikan telapak tangan loh. Jadi menurut pengalaman saya nih ya, dari pertama kali saya mengenalkan bimbel saya, jadi cara pertama yang saya lakukan, saya itu buat brosur, terus saya sebar ke sekolah-sekolah, masuk ke sekolah satu, ke sekolah yang lainnya. Jadi saya masuk ke sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan saya minta izin kepada kepala sekolah bahwasanya saya ingin mempromosikan bimbel saya. Jadi itu yang pernah saya lakukan waktu pertama kali saya membuka bimbel, bimbingan belajar atau les privat. Yang kedua, selain saya menyebar brosur, masuk ke sekolah satu, ke sekolah yang lainnya, saya juga pernah loh teman-teman seperti sales. Jadi masuk door to door dari rumah satu ke rumah yang lainnya seperti sales. Kalau sales yang lain kan mungkin mereka door to door terus demo, misalnya kalau jualan roti atau jualan apa, demonya demo roti misalnya. Terus kalau misalnya jualan produk kecantikan, jadi demo kecantikan. Nah, saya juga sama. Pada waktu itu saya tuh door to door dari rumah satu ke rumah yang lainnya seperti sales. Itu saya demo tapi demonya demo ngajar. Jadi saya kasih contoh bahwasanya saya membuka bimbel dan apa saja yang saya ajarkan ya seperti demo lah pada umumnya, tapi demo saya tuh demo mengajar. Nah, pada pengalaman saya pertama kali mencari murid itu tidak semudah membalik telapak tangan ya teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi kita itu memang perlu mental yang kuat, mental yang gimana ya, kita itu nggak boleh malu atau nggak boleh pesimis. Jadi harus benar-benar semangat, pantang menyerah dan tidak putus asa kayak gitu. Jadi sales itu ternyata juga nggak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Walaupun saya bukan sales, mungkin sales yang lain gitu ya, tapi saya pernah merasakan seperti layaknya seperti seorang sales. Jadi nggak semua rumah itu mau menerima kedatangan kita, tapi kita tidak boleh berkecil hati ya, walaupun mungkin dalam hati kita kecewa ya, belum dipersilahkan masuk, tapi udah kayaknya si pemilik rumah ini nggak senang gitu. Jadi nggak berkenan kalau kita itu berkunjung ke rumahnya dan menawarkan jasa kita yang ingin kita tawarkan. Nah, pada saat itu saya tuh menawarkan jasa bimbel saya. Itu pertama kali saya membuka bimbel. Jadi belum banyak orang yang mengenal bahwasanya saya tuh mempunyai bimbel. Jadi saya pertama kali memperkenalkan bimbel ya seperti itu tadi caranya. Selain itu pun saya juga membagi-bagi langsung pada murid-murid atau anak-anak yang setiap dimanapun saya ketemu di jalan. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk memperoleh murid privat, yaitu kita bisa membuat konten YouTube seperti kita sedang mengajar pelajaran misalnya bahasa Inggris, matematika, atau apapun yang akan kita ajarkan. Jadi kita bikin konten, nah di situ sekalian kita bisa mempromosikan bahwasanya kita membuka jasa bimbel atau les atau bimbingan belajar. Nah, jika bimbel kita ini sudah mulai berkembang, tentunya bimbel kita akan dikenal oleh orang itu dari mulut ke mulut. Jadi dari satu orang ke yang lainnya. Jadi itu bisa jadi tolak ukur bagaimana cara kita mengajar. Karena jujur ya teman-teman, hampir 8 tahun terakhir ini saya mengajar, saya menekuni les privat atau saya menjalani menjadi guru private. Di
di awal-awal saja saya mempromosikan atau saya mencari murid, dan alhamdulillah di setahun 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah saya sudah jarang sekali menyebar brosur atau mungkin bikin iklan di sosmed saya bahwasanya saya mencari murid. Itu alhamdulillah nggak sering-sering lagi. Alhamdulillah masih diberi ini waktu saya, maksudnya jadwal saya tuh alhamdulillah masih selalu penuh. Jadi misalnya murid yang satu atau murid yang A sudah mau selesai, alhamdulillah tuh selalu datang penggantinya kayak gitu. Jadi alhamdulillah sudah dikenal dan udah dari mulut ke mulut seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru saja membuka bimbingan belajar, tidak diam terus menerima murid datang, itu enggak ya. Jadi caranya memang kita harus memperkenalkan bahwasanya kita membuka bimbingan belajar. Saya lagi dimanapun di tempat umum, saya selalu membawa brosur itu. Jadi jadi seperti kayak menyelam minum air gitu. Saya kan kalau misalnya di tempat umum terus ketemu orang duduk di samping saya ini misalnya, itu nggak mungkin kan kalau kita harus diem terus tuh. Kalau saya sih kayaknya nggak mungkin, pasti saya akan mengajak berkenalan, maksudnya bukan yang tanda kutip enggak ya, maksudnya misalnya ibu-ibu gitu, kelihatan wali murid gitulah, ibu-ibu bawa anak atau pokoknya ibu-ibu gitu, pasti saya mengajak ngobrol. Dan pasti di tengah obrolan saya itu pasti saya menyampaikan bahwasanya tuh saya guru les. Jadi sambil menyelam minum air, dan saya selalu membawa brosur waktu itu. Jadi sekalian saya menawarkan barangkali beliau membutuhkan jasa bimbel untuk anaknya mungkin, atau barangkali saudaranya atau temannya membutuhkan. Nah, jadi saya bisa memberikan brosur itu. Itu pengalaman yang saya lakukan dulu. Nah, selain itu saya iklankan di sosmed saya, misalnya di Facebook atau di WhatsApp status kayak gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.